Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di Tundo Mujahid. Kali ini agak sedikit berbeda karena saya di sini akan membacakan sebuah kisah cerita dari Muhammad Muhyiddin yang berjudul Mengapa Terkadang Saya Merasa Allah Tidak Adil. Oke. Apakah bagi kalian pernah merasakan hal ini? Semoga cerita ini bisa menemani keseharian kalian dan mencoba untuk bangkit kembali. Oke, jika kalian malas untuk membaca buku ini, maka di sini saya akan membacakan untuk kalian. Yang paling penting, mari kita berusaha menjadi manusia lebih baik lagi. Oke. Iya. Dalam buku ini, pertemuan pertama kita akan bercerita mengenai akhlak bunuh diri. Oke, siap-siap mendengarkan? Oke, akhlak bunuh diri. Siang yang terik di akhir Agustus 2007, saya baru saja keluar dari rumah setelah sejak pagi berada di depan komputer. Saya teringat akan kata-kata Imam Ja'far As-Shadiq tentang cara memelihara kesehatan mata. Sering-seringlah Anda melihat pemandangan alam, rimbunan dedaunan, deburan ombak yang memecah karang, birunya langit dan pegunungan non jauh di sana. Nikmati alam ciptaan Allah dengan kedua mata Anda. Keindahan semesta ciptaannya akan menyejukkan kedua mata kita. Dengan niat yang seperti ini pula saya keluar. Sesampainya di luar, perhatian saya langsung tertuju kepada kerumunan orang di ujung gang rumah saya. Di tepi jalan raya, saya pun mendekati kerumunan itu. Terlihat wajah-wajah tampak tegang. Saya menyapu pandangan. 3 orang polisi tengah menggotong bungkusan besar warna kuning. Saya bisa menduga bahwa bungkusan itu adalah sesosok mayat. Dan dugaan saya memang benar, bau busuk tertebar kemana-mana. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kabar tentang kematian seorang laki-laki warga Duku Bismo, Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Wonosobo itu pun tersiar kemana-mana. Esok harinya Jawa Pos Radar Wonosobo pun menurunkan laporan tentang kematian tersebut, tentang sesosok mayat dalam bungkusan warna kuning itu. Membaca laporan tersebut dan mendengar penuturan seorang rekan polisi, saya mengetahui bahwa laki-laki tersebut bunuh diri. Peristiwa itu terjadi 15 hari sebelumnya dan baru ditemukan kemarin. Saya ungkap kisah itu di sini karena ada hal yang perlu untuk direnungkan. Usia laki-laki itu 35 tahun. Dia memiliki 3 orang anak dari seorang istri. Kenapa laki-laki itu tega membunuh dirinya sendiri? Sedangkan dia adalah seorang ayah dari ketiga anaknya dan seorang suami dari istrinya. Usut punya usut, penyebab dia mengambil jalan bunuh diri itu adalah kesulitan ekonomi. Sudah sekian lama laki-laki tersebut berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi anak-anak dan istrinya. Hidup di sebuah dusun yang jauh dari pusat keramaian dengan menanggung 3 orang anak terasa berat baginya. Mau mengerjakan ladang, hasilnya tidak bisa langsung dirasakan. Mau berdagang, modal tidak punya. Pada saat yang sama, kebutuhan pokok haruslah dipenuhi. Anak-anaknya menangis, menjerit kelaparan. Istrinya ngomel-ngomel. Tetangga dan kerabatnya tampak tidak menggubris nasib keluarga yang malam itu. Hingga suatu ketika laki-laki itu pergi untuk mengadu nasib. Dia bekerja di ladang tembakau milik seseorang. Namun hasil dari pekerjaannya itu ternyata hanya cukup untuk membeli makan buat dirinya sendiri. Pikirannya kalut.
Gambaran anak-anaknya yang menangis kelaparan dan istrinya yang memaki-maki semakin menari-nari di pelupuk matanya. Sedangkan laki-laki itu sendiri telah berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dan uang, tetapi nyatanya tidak berhasil. Dengan langkah gontai, laki-laki itu berjalan pulang. Bahkan untuk naik mobil pun dia tidak memiliki ongkos. Dia mencari jalan pintas melewati kebun, hutan, dan bukit. Tepat ketika berada di sebuah bukit dekat desa Wonosobo, laki-laki itu memutuskan diri untuk mengakhiri hidup. Dengan kain sarungnya, dia menjerat lehernya dan menggantung dirinya di sebatang pohon. 15 hari kemudian, mayat itu baru ditemukan. Berhari-hari kematian tragis laki-laki itu menjadi bahan pembicaraan. Saya mendengar orang-orang mengeluhkan laki-laki yang mengambil jalan bunuh diri itu. Ada yang bilang sungguh kasihan anak dan istrinya. Ada yang bilang laki-laki itu memang tidak mau bertanggung jawab. Ada pula menyalahkan kerabat keluarga yang malang itu. Sebab jikalau ada perhatian dari mereka, mungkin laki-laki itu tidak akan nekat bunuh diri. Saya mendengar semua penuturan itu dengan hati yang pedih. Beberapa teman mahasiswa yang biasa ke rumah coba mendiskusikan masalah itu dari sudut pandang Islam. Bunuh diri adalah haram. Apapun maksud, tujuan, dan penyebabnya, itulah kesimpulannya. Teman-teman saya mahasiswa syariah itu menyimpulkan demikian. Hati saya bergejolak. Bunuh diri memang tidak bisa dibenarkan oleh agama. Akan tetapi cobalah Anda merasakan seakan-akan Anda adalah laki-laki yang mengalami masalah tersebut. Anda sudah berusaha mencari kerja, tetapi pekerjaan tak jua Anda dapatkan. Anda sudah meminta bantuan kerabat Anda, tetapi ternyata mereka tak sudi menolong Anda. Anda sudah mencari pinjaman uang untuk membeli nasi dan lauk pauk demi anak dan istri Anda, tetapi ternyata tak ada satupun orang yang bisa menolong Anda. Mungkin kalau Anda terus berusaha, Anda akan mendapatkan pinjaman uang atau apapun istilahnya. Tetapi, bukankah lapar tidak bisa terus-menerus ditahan? Anda bisa kuat untuk tidak makan berhari-hari, tetapi anak-anak Anda yang masih kecil bukankah tidak sekuat Anda? Seorang kawan memvonis, salah sendiri laki-laki itu sudah tahu tidak bisa menghasilkan uang, masih juga nekat berumah tangga dan punya 3 anak lagi. Astagfirullah. Pilu hati saya mendengar vonis seperti itu. Bagaimana mungkin dia menyalahkan orang yang berumah tangga dan memiliki anak, sedangkan cinta dan kasih sayang adalah fitrah yang telah ditanamkan Allah SWT pada diri setiap hamba-Nya. Jika seorang remaja bunuh diri gara-gara cintanya ditolak, atau jika seorang remaja bunuh diri karena ayahnya tidak mau membelikan sepeda motor atau menuruti keinginannya, bisa diterima oleh akal sehat bahwa bunuh diri yang seperti itu adalah konyol. Jika harus dilihat dari nilai keharaman, bunuh diri yang seperti ini tentu sangat haram sekali hukumnya. Tetapi apa yang terjadi dengan laki-laki yang bunuh diri tadi? Bunuh diri dilakukannya sebab dia merasa sudah tidak ada jalan lain untuk bisa menyelamatkan keluarganya. Laki-laki itu memang tetap akan diminati pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak di negeri akhirat. Akan tetapi orang-orang yang dekat dengan laki-laki itu, entah keluarganya, kerabatnya, mertuanya, atau tetangganya, yang tentu tahu masalah ekonomi laki-laki tersebut, juga akan digiring ke pengadilan ilahi oleh sebab akhlak mereka yang buruk karena tidak mau memberikan bantuan kepada keluarga yang malang itu. Sekarang marilah kita serahkan urusan tersebut kepada Allah SWT, sebab Dialah Sang Maha Adil terhadap hamba-hambanya. Marilah kita belajar bahwa di tengah-tengah lapang dan luasnya rezeki yang diberikan Allah kepada kita, banyak saudara kita yang tercekik karena menahan lapar. Membiarkan mereka sama saja dengan membunuh mereka.
Tidak ada bedanya antara dia yang bunuh diri dengan orang-orang yang menyebabkan hal itu terjadi. Menjunjung tinggi bisa beragama adalah penting, tetapi berakhlak dengan akhlak yang benar juga penting. Kita tidak bisa menerus-nerus menyibukkan diri dalam ibadah-ibadah kita di satu sisi dan membiarkan saudara-saudara kita menjerit meminta tolong di sisi lain. Bagaimana bisa Anda membaca kalam-kalam suci sedangkan terdengar jelas di telinga Anda tangisan si kecil anak tetangga Anda yang kehausan dan kelaparan? Bagaimana bisa orang berkali-kali naik haji sedangkan tetangga dekatnya tidak bisa membeli beras? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Ibadah-ibadah kita kah? Puasa sunnah yang selama ini telah kita jalanin-kah? Daripada Anda mencaci, menghujat, atau menyelah laki-laki yang bunuh diri tadi, lebih baik Anda dan kita semua bermuhasabah. Siapa tahu sholat kita, puasa kita, dan haji kita tidak bernilai di hadapan Allah, sebab akhlak kita kepada saudara, kepada orang tua, kepada tetangga, dan kepada semua makhluk ciptaan Allah ternyata buruk. Hati kita seringkali dikeruputi oleh buruk sangka, jiwa kita dikotori oleh umpatan dan makian. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah SWT menciptakan iman berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku." Maka Allah memperkuatkannya dengan akhlak yang baik dan kedermawanannya. Ketika Allah menciptakan kekufuran berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku." Maka Allah memperkuatnya dengan kebakhilan dan akhlak yang buruk. Maka yang dosa dan salah biarlah diputuskan oleh Allah kelak di pengadilannya. Tidak perlu mendosa-dosakan dan menyalah-nyalahkan orang lain, sebab siapa tahu diri kita masih banyak dilumuri dosa dan kesalahan. Sudah begitu, bisa jadi dosa dan kesalahan kita bertambah-tambah dengan cara mendosa-dosakan dan menyalah-nyalahkan sesama hambanya. Oke, mungkin itu episode 1 dari buku Mengapa Terkadang Saya Merasa Allah Tidak Adil. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan semoga ada suatu hikmah dari kisah yang tadi saya bacakan, dan semoga menjadi renungan untuk kita bersama untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Saya pamit. Sebelum saya pamit, jika ada salah kata dalam saya berucap, mohon maaf. Saya di sini hanya manusia biasa yang punya banyak salah dan khilaf. Terima kasih. Saya Tunda Mujahid pamit. Bye.